Terima kasih Bapak Lamsar buat pujian penambahannya. Pagi hari ini waktunya sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Cikianko. Untuk itu waktu dan kesempatan kami persilakan. Selamat melayani Pak Cikian. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi. Terima kasih Ibu Tiar, Pak Lamsar, ya, dan terkhusus dari Pastor Surbakti, ya, yang memberikan kesempatan satu kehormatan bagi saya untuk bisa bersama-sama di dalam tubuh Kristus, ya, interdominasi, kita sama-sama melayani Tuhan. Sekali lagi, ya, sama kita dalam satu rasa duka atas kepergian berpulangnya istri dari Pak Pastor Surbakti, ya, Ibu Agnes Gultom. Tapi saya percaya, ya, duka itu telah berubah oleh Roh Kudus menjadi satu sukacita karena ada satu kesembuhan ilahi yang telah dinyatakan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar, ya. Saya masih ada satu rasa kegentaran di sini karena saya lihat di sini Bapak Ibu seperti orang tua saya. Saya masih muda ini masih banyak belajar bersama-sama, ya. Ya. Seperti berkhotbah di depan orang tua tuh nggak mudah. Ya, tetapi saya mau belajar bersama-sama di sini. Saya tidak lagi mengkhotbahi atau menggurui apalagi, ya. Tapi saya mau belajar apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang saya hidupi di dalam sebuah proses oleh pimpinan Roh Kudus. Ya. Oke, sebentar. Apakah terlihat dengan jelas? Ya, jelas Pak. Ya, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Engkau tidak pernah tidak baik sedikit pun dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, oleh kesetiaan-Mu, Engkau masih mau mengajar pada kami, Engkau masih mau menyapa kami, Engkau masih mau menasihati kami, Engkau masih mau mendidik kami. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan, bukti kesetiaan Tuhan. Kami sampai pagi hari ini Tuhan masih bisa tetap setia di dalam komunitas ini. Itu karena kesetiaan Engkau, bukan karena hebat dan gagah kami, tetapi karena anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang boleh berkata-kata lewat hamba-Mu yang sangat terbatas ini, yang sangat hina dina ini. Bahkan kesalehannya pun bagaikan kain yang kotor di hadapan-Mu. Tolong Roh Kudus yang boleh menerjemahkannya bagi setiap kami. Tolong Roh Kudus yang terus boleh memimpin kami, bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan, tetapi Roh Kudus yang menolong kami, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Ya, ini tema memang ngeri-ngeri sedap, ya, berjalan di dalam tengah dan badai dan ombak, ya. Dan kemarin Pastor Surbakti sudah jelaskan, ya, tema ini didapatkan ketika naik kapal, ya, terombang-ambing dan banyak hal yang direnungkan oleh beliau. Ya, lalu ya, sedikit perkenalan, ya, ini profil daripada keluarga kami. Ya, kenapa saya pasang foto kami lagi di 21, ya. Kami memang selalu menjadwalkan untuk selalu nonton, terutama nonton film-film yang mengandung nilai-nilai, ya. Saya harus pelajari hipnosisnya, jadi nggak sembarangan nonton. Saya harus pelajari dulu trailernya, sinopsisnya, film apa. Dan memang semuanya sejak nikah, ya, sampai sekarang selalu filmnya film tentang anak-anak. Karena saya nggak bisa nonton lagi film perang, film-film yang sadis, apalagi romantis-romantis dengan istri, ya. Dulu waktu pacaran bisa, terus sekarang nggak bisa. Harus dinominasi oleh mereka. Dan kami harus pulang dan meminta hikmat, ya, diskusi.
apa yang kamu dapatkan dari film ini dan hal apa yang kita praktekkan dan bagaimana Kristus berkata-kata lewat ini. Sekalipun di dalam film itu banyak sekali pelajaran moral dan sebagainya, tetapi bukankah kita ini adalah orang yang digerakkan oleh Injil Kristus yang perspektif ya, karena di dalam Roma bilang apa? Aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan ini selalu menjadi perspektif di dalam saya memimpin anak-anak ya. Dengan ini ada satu ponakan yang saya adopsi juga, selalu saya muridkan setiap hal yang bersama dengan istri. Demikian. Nah, kita hari ini mau belajar tentang leading by example. Kenapa saya mengangkat hal ini, bagaimana menjalankan berjalan di dalam ombak dan badai itu, pertama kita perlu leading by example. Ya, bagaimana kita memimpin dengan memberikan contoh. Ya, tema ini, hal ini nggak mudah bagi saya secara pribadi. Apalagi saya punya latar belakang yang memiliki latar belakang agama dari Konghucu ya, terus papa mama bukan orang percaya dan pola didik dari mereka itu banyak. Saya nggak mengatakan mereka salah ya, tetapi mereka pun menjadi sebuah korban daripada pola asuh daripada orang tua kakek nenek saya, sehingga bagaimana cara mereka mendidik saya itu tidak dengan cara-cara yang kebenaran ya. Saya bisa memaklumi karena mereka bukan dari orang kebenaran ya, orang yang belum dimenangkan oleh Tuhan pada waktu itu ya. Nah, sehingga banyak sekali pola asuh yang menjadi sebuah alam bawah sadar dalam diri saya untuk menyatakan ya, untuk melakukan ya kebenaran itu terhadap anak-anak. Saya berusaha ya untuk melakukan apa yang baik. Bahkan Paulus bilang begini, apa yang kuinginkan, yang kusenangi malah tidak kulakukan. Tapi apa yang kubenci itu malah yang kulakukan. Nah, itu pernah saya alami, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi pergumulan dalam hidup saya ya. Bahkan dulu sebelum saya nikah, saya nggak berani untuk nikah. Kenapa? Karena saya takut untuk menikah dengan model papa mama yang seperti ini. Saya takut sekali untuk nikah. Karena bagaimana mereka konflik di depan kami, bagaimana mereka memukul anak, bagaimana saya ini pernah dirantai, saya ini pernah dilempar oleh pisau, saya ini pernah yang namanya hidup di dalam akibatnya apa? Saya hidup di dalam sebuah ikatan-ikatan ya. Saya sebelum nikah saya jatuh di dalam dosa perjinahan, free sex dan semuanya. Dan saya pernah sampai satu titik melakukan bunuh diri, sampai 3 kali saya pernah melakukan pencobaan bunuh diri. Karena sebuah konflik yang begitu besar, ya konfliknya bukan tidak dengan orang tua, saya lebih banyak konflik dengan dulu saya dengan pacar saya. Kalau konflik itu lalu melakukan bunuh diri. Dan itu saya lihat kenapa bisa begini gitu loh. Dan saya dipulihkan di dalam sebuah kegerakan pemulihan di lewat Menscan, dan di situ saya tahu kenapa apa yang terjadi. Dan Tuhan pimpin saya, Tuhan muridkan saya, dan saya mulai mencari bapak-bapak rohani. Saya mulai mencari banyak sekali bapak-bapak rohani, ya, dan saya hidup dengan mereka, saya belajar dengan mereka. Tetapi disitulah yang membuat saya melihat ada satu pribadi bapak rohani yang tidak membuat saya tuh mencontoh dia, tetapi bagaimana saya banyak mengalami Kristus. Nah, itu salah satu ciri daripada Bapak Rohani adalah dia membawa kita bukan untuk meniru dia, tetapi dia membawa kita meniru Kristus. Dia membawa kita mengalami Kristus, berjumpa dengan Kristus ya. Nah, hari ini kita mau mengangkat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1-16 ya, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan ya, bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena mereka yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus, Yesus yang baik.
Sebentar. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sesat yang telah kau ikuti selama ini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Dan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengejar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan si dalam penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam ayat 12 ini, saya menemukan di dalam perikop ini ya, ada sebuah inti teks ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, di dalam teladan ini ketika saya gali di dalam bahasa aslinya itu artinya adalah to post an example, ya, man worthy of imitation, yaitu pria yang layak ditiru. Pribadi yang layak untuk ditiru. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjadi pribadi yang layak ditiru? Ya, saya akronimkan menjadi kasih. Ya, apa itu K? K-nya itu adalah Kristus, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup. Ya, juru selamat semua umat manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, jadi saya di dalam pemuritan ya buat mereka-mereka yang non Kristen, saya katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhannya orang Kristen ya. Wah, mereka kaget, loh siapa Yesus itu? Ya, Yesus itu adalah Tuhan bagi semua orang percaya ya. Setiap orang percaya adalah Tuhannya Kristus. Jadi bukan hanya tugas Tuhan orang Kristen, saya katakan demikian ya. Nah, just di dalam Korintus 4 ayat 17 katakan apa? Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus inilah yang mulai saya terima ya oleh Bapak rohani saya, para pemimpin saya yang saya terima bagaimana mereka menghidup apa yang mereka turuti dalam Kristus Yesus. Dan itu nggak pernah saya dapatkan dari orang tua. Tetapi dalam teladan ini saya belajar bagaimana saya mengalami Kristus, bagaimana saya berjumpa dengan Kristus secara pribadi, dan itu yang membuatkan sebuah hati damai dalam diri saya. Dan apa yang harus saya lakukan terhadap orang-orang sekitar saya, oleh anak-anak saya, itu pun yang terus Injil Kristus gerakkan dalam hati dan pikiran saya, perasaan saya, supaya ketika berkata-kata dengan mereka, mereka boleh mengalami Kristus, mereka boleh berjumpa dengan Kristus. Banyak sekali di dalam pertumbuhan anak-anak saya yang dalam pertumbuhan sudah mau beranjak remaja, banyak sekali pemberontakan, banyak sekali hal-hal yang menurut saya nggak siap sebenarnya untuk menghadapi ini semua. Karena saya butuh. Dulu saya nggak pernah diginiin oleh papa mama saya. Tetapi saya percaya ketika saya menuruti
apa yang Kristus ingin lakukan di dalam kehidupan saya, dan saya belajar, saya masuk dalam sebuah komunitas, dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, dan saya terus praktekkan banyak jatuh bangun ya. Saya nggak mengatakan saya sudah sempurna, tetapi banyak sekali kegagalan. Tapi dalam kegagalan itu saya diskusi lagi dengan istri, bagaimana menghadapi kasus ini, bagaimana menghadapi kasus ini, saya diskusi terus, dan di situ Roh Kudus pimpin. Ya. Karena apa? Di dalam segala hal, di dalam sebuah kasus apapun, dalam segala kondisi, dialah yang harus kami beritakan, seperti Kolose 1 ayat 28. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, ada satu hal yang pernah terjadi, yaitu anak-anak rohani saya satu kali di dalam sebuah grup undangan, tiba-tiba saya mengundang seseorang untuk berkompeten di dalam grup itu, supaya dia bisa menjelaskan sesuatu apa yang menjadi case. Nah, setelah dia udah menjelaskan, terus dalam nggak sampai 2-3 hari, tiba-tiba dia leave dari grup itu. Nah, anak rohani saya ada di situ ngomong gini, dia ngejapri saya, kok kayak begitu ya? Kok di dalam live group kok nggak ada omongan pamit, omongan terima kasih, tapi main tinggalin aja itu live group ya. Mungkin Bapak Ibu pernah yang melihat di dalam grup ada seseorang keluar grup tanpa aba-aba gitu ya, tanpa izin, tahu-tahu hilang aja gitu kan, tahu-tahu keluar aja gitu kan, nggak tahu keluar kemana, lagi beli gorengan, lagi beli bakmi atau apa, nggak tahu kemana gitu, tahu-tahu keluar aja gitu, kaget gitu. Nah, anak rohani saya ini nggak siap yang seperti itu ya, karena saya mendidik dia segala sesuatu harus perlu informasi, izin, sopan dan sebagainya. Tiba-tiba dia nggak siap seperti itu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut menghakimi, atau saya menjelek-jelekan orang itu, atau saya harus ikut marah, ya terpancing emosi? Nah, karena kebenaran ini yang boleh mengingatkan saya. Dialah yang harus kami beritakan. Akhirnya apa? Saya bilang ke dia begini. Terkadang dalam sebuah permasalahan, yuk kita sama-sama melihat ada perspektif, ada kerangka Injil yang harus kita lihat. Saya bilang ke dia, bukankah kita terkadang begitu dengan Tuhan? Ya, suka ninggalin Tuhan. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Ada orang bilang, wah Tuhan tuh jauh. Sebenarnya Tuhan nggak jauh. Kita yang menjauh. Kita yang nggak mau menghampiri. Kita yang nggak mau mendekati. Ya. Lewat kasus keluar dari grup, saya bilang, kadang-kadang kita juga suka gitu loh. Dalam hal apa? Dalam kerohanian kita. Kita kadang-kadang sering keluar dari hadirat Tuhan. Ya. Tadi Pak Lamsar bilang, kekuatan kita adalah hadirat Tuhan. Seperti lagu penyembahan. Keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari komunitas membangun. Terkadang kita juga seperti itu, saya jelaskan demikian. Dia bilang, oh iya ya kok bisa ya kok, dari masalah seperti ini aja bisa dapat nilai-nilai seperti itu. Ya, karena kalau kita membiasakan diri kita untuk selalu merenungkan siapa Yesus, untuk selalu mengalami siapa Yesus, untuk selalu menceritakan siapa Yesus, dan itu menjadi sebuah pekerjaan yang nggak boleh berhenti bagi orang percaya. Maka Roh Kudus akan pimpin kita. Lewat masalah pun kita bisa melihat ada kebaikan Tuhan. Ada yang Tuhan mau ajarkan, ada Tuhan yang mau ingatkan buat diri kita. Ya, saya bilang, terkadang saya juga suka begitu, keluar dari hadirat Tuhan. Ya, tanpa aba-aba, ya, tanpa pamit sama Tuhan, yang keluar aja gitu ya. Terlalu banyak mengikuti kedagingan. Dan di situ dia belajar. Ya. Dan saya mau katakan, dia juga orang yang saya kasihi. Ya. Mungkin dia sedang ada memorinya full, ya, atau apa, ya kita tetap melihat kasih itu sebagai perintah yang satu arah. Ya. Jangan melihat kasih itu sebagai sebuah perasaan. Kasih itu adalah perintah satu arah, tanpa balas, ya, tanpa menuntut balasan. Gitu. Nah, jadi saya boleh lewat hal ini saya terus boleh mengajarkan bahwa Kristus menjadi sebuah pusat, ya. Bagaimana kita berjalan dalam ombak dan badai,
kita memiliki sebuah keteladanan. Nah, yang kedua adalah arahan firman Kristus, ya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam mencacah kitab-kitab suci, ya. Jadi ia akan memperingatkan kamu, ya, akan hidup. Jadi lewat firman dia akan menyapa kita, memperingatkan kita, ya, mendidik kita, ya, menasehati kita agar hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saya selalu bilang sama istri dan anak-anak saya ya ketika sebuah keluarga, papa nggak selamanya bisa terus selama bersama dengan kamu. Mama juga. Kami nggak selamanya bisa terus bertahan. Nggak tahu hari esok, ya, apakah masih bisa ada lagi di dunia ini. Papa nggak tahu. Namun satu hal, ada firman yang selalu merengkuh kalian. Ada firman yang selalu memimpin kalian. Ada firman yang selalu menjaga kalian. Nah, saya teringat di dalam Ulangan ya, ketika ya didiklah, ajarlah berulang-ulang anak-anakmu saat tidur, ya, saat berjalan, saat kemana, selalu ajarkan berulang-ulang. Saya ingat itu. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan kebenaran firman Tuhan apabila di dalam memori mereka tidak pernah membaca firman Tuhan. Dan bagaimana mereka, apa gunanya mereka membaca, yaitu mereka terus boleh merenungkan. Terus mereka juga bisa memorize, ya, memorize the Bible, merenungkan, dan mereka terus biar Roh Kudus boleh bekerja di dalam setiap perenungan, memunculkan firman itu menjadi sebuah rema di dalam hati dan pikiran mereka. Nah, itu ketika saya mendidik anak-anak, terutama mereka di dalam konseling, saya latih mereka, ayo kita latih untuk merenungkan, menghafal firman Tuhan. Beberapa ayat per minggu, terus hafalkan. Nah, satu kali ada orang yang meminta konseling dengan saya bilang, oke, saya mau konseling, tapi ikutin cara saya, mau nggak? Sebenarnya bukan ikutin cara saya, tapi kalau saya bilang ikutin cara Yesus, mau nggak? Oh, pasti orang pasti nanti, wah, rohani banget, repot nih, gitu kan. Tapi saya bilang ikutin cara saya, mau nggak, ya kan? Seperti apa yang kuturuti. Nah, saya menuruti Kristus itu, ya. Karena Kristus ketika dalam pencobaan, dia selalu bilang ada tertulis, ya, ketika di padang gurun seperti itu. Nah, saya juga melatih dia, ayo, mereka yang lagi nggak sabar, saya latih dia, mau nggak? Kalau nggak mau, ya udah, saya nggak mau konseling. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di dalam konseling kadang-kadang kita capek, khusus buat Bapak Ibu yang menjadi pemimpin jemaat, capek menghadapi jemaat yang masalah kita selesaikan, besok ada masalah baru. Besok kita lama-lama jadi pemadam kebakaran. Gitu. Ada api kita pademin, ada api kita akan lelah. Nah, sekarang Bapak Gembala saya bilang begini, kamu akan capek yang kayak begini. Caranya adalah ikutin pemuritan, renungkan firman, hafalin. Ya udah, saya mulai melatih. Ya. Mereka yang lagi nggak sabar, yuk kita hafalin yuk Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu seorang rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasih dalam hal saya membantu. Wah, dia hafalin. Nah, kalau dia nggak mau, ya udah. Karena begini Bapak Ibu, ayat kebenaran firman Tuhan aja mereka nggak mau dengar. Ya. Apalagi saya, ya, sebagai orang berdosa. Yang sama-sama sebagai orang berdosa. Ya. Firman Tuhan aja kalau dia nggak mau benar. Karena yang bisa mengubah orang bukan saya bilang. Yang bisa mengubah orang adalah firman Kristus. Saya nggak bisa apa-apa. Saya mau terbatas. Gitu. Tapi firman Kristus akan mengubah. Nah, waktu saya melatih itu ada berapa orang, ya, puluhan orang, terus nambah lagi, saya bikin komunitas, terus latih tiap hari, mereka harus kirim video rekaman kirim ke saya, latih terus, dan kedua anak saya melihat, dan apalagi di masa pandemi kemarin awal-awal, dan mereka bilang, Pak, aku mau dong, Pak. Nah, akhirnya mereka bilang, Pak, aku mau dong, Pak. Ya udah, kenapa anak orang gue latih gitu kan? Kenapa anak sendiri saya nggak latih ya? Tapi saya ingat itu di dalam Ulangan. Ya udah, yuk kita sama-sama latih. Nah, ini ada beberapa cuplikan ya, latihan saya sama anak. Ini anak di tahun. Saya awalnya 2019 saya melatih mereka, dan ini ada satu cuplikan ya, anak saya yang sulung ya. Jadi kita main TikToknya kayak begini nih kalau di rumah.
Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suara. Suaranya nggak ada Pak Cikian. Oh. Oh, nggak ada suaranya? Iya, nggak ada suaranya Pak. Loh, kok di saya ada ya? Coba Pak, ya. Ada deh. Belum. Oh. Belum di Kalau ini ini kan. ada? Diklik ya, belum. Coba, belum Pak. Belum. Belum ada Pak. Oh. Kayaknya tadi saya pas lagi join nggak ini. Nanti deh ya. Next. Oke Pak, ya. Tapi Tadi keren. mungkin waktu saya join nggak saya aktifkan. Lupa, ya, aktifkan. Soundnya ya. Ya, jadi saya melatih mereka dan itu yang menjadi sebuah kegemaran ya, kegemaran. Terus kita kalau main TikTok itu rekam ya, ada ad baru. Dan itu saya percaya Roh Kudus akan terus menolong mereka. Roh Kudus akan memimpin mereka untuk menjadi pelaku firman. Karena saya nggak bisa menasihati mereka. Saya nggak bisa. Dan dari situ anak saya yang sulung sekarang mulai mencari, bertanya. Ya, pertanyaan itu bagi saya ya cukup berat. Dia bilang, wah siapa sih yang mensalib yang mengambil nyawa Yesus? Ya kan? Wah, pertanyaan udah sampai ke situ. Siapa yang mengambil nyawa Yesus? Wah, itu kalau saya nggak siap, saya bisa kelimpungan juga untuk menjawab gitu kan. Nah, saya cari, oh bukan, dia bukan diambil nyawanya, ya kan? Tapi kalau di Lukas bilang dia menyerahkan nyawanya. Oh gitu ya Pak. Oh kalau gitu Tuhan itu kenapa dia nggak Tuhan Yesus, terus Tuhan ngambil nyawanya? Kalau gitu Tuhan ngeprank dong, gitu kan, menyerahkan nyawanya dia juga. Kata Papa Tuhan itu satu, sekalipun ada tiga esensi, tiga pribadi gitu kan. Tapi dalam satu pribadi ada tiga esensi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Tunggal. Wah, itu jelimet untuk menjelasinnya. Tetapi saya berusaha ya, dengan segala keterbatasan saya berusaha. Dan puji Tuhannya adalah mereka mau bertanya, mereka mau kirim ya. Kami ada grup keluarga yang semuanya itu kalau ada pertanyaan ya, kadang mereka dapat ajaran-ajaran yang dapat dari TikTok, mereka kirim ke grup. Pak tolong jelasin yang ini, Pak tolong gerasin yang ini gitu loh. Dan anak saya juga dekat dengan gembala saya. Kalau saya telat menjawab, dia bilang begini, saya akan tanya sama Pak Gembala nih, Papa jawabnya lama. Dia tanya Pak Gembala saya, nanti Pak Gembala saya copy paste ke saya. Nih anakku nanya nih, oh iya aku lagi nggak sempet jawab. Thank you Dad, aku bilang, yuk tolong di follow up Dad, dan Bapak Gembala saya mau follow up-nya, dia follow up ya, karena kita sebagai pemimpin di dalam gereja lokal saling membapai ya, saling membapai. Jadi dia mengadopsi anak saya, ya saya mengadopsi anak jemaat, dan saya mengadopsi beberapa anak ya, jadi saling membapai gitu. Nah, yang ketiga adalah kasih yang seimbang ya. Yang ketiga S-nya itu adalah seimbang dalam pujian dan teguran ya, dalam membangun dan dalam mengajar. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu ya, sebagai anak-anakku yang kukasih. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu demi seorang. Ya, satu kali saya pernah jatuh di dalam sebuah emosi yang temperamen dengan anak saya. Saya pernah jatuh. Satu kali anak saya bilang sama anak saya selalu bilang, ada dua hal
yang bikin papa bisa marah besar. Pertama, apabila engkau nggak hormat sama Tuhan. Yang kedua, apabila engkau nggak hormat sama mamamu. Ya, karena Amsal kan bilang, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan ajaran ibumu. Ya, dasar firman inilah. Tapi sebelum itu, ada ayat sebelumnya. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan dua ayat ini menjadi sebuah regulation buat anak-anak saya. Ya, saya pernah usir anak saya dari kamar. Kita lagi mesbah keluarga, dia malah bercanda, terus sehingga yang kecil nangis. Aku lagi penyembahan, lagi mimpi. Ya udah, aku stop, aku langsung panggil anak saya, aku langsung perintahkan anak saya, kamu keluar dari kamar. Saya usir. Setelah usir, saya disiplin dia. Nah, itu saya tegur. Nah, yang kedua itu kejadian pas mesbah. Nah, yang kedua, ketika dia nggak hormat sama istri saya, dia memang akademinya lah satu itu lagi turun, terus dia nggak mau mengerjakan ulangan, PR-nya matematika terutama, dan dia tinggalin itu buku di sekolah. Dan di situ saya ditanya sama mamanya, dia bilang, bukunya nggak ada. Intinya akhir cerita ketahuan, ternyata dia bohong sama mama. Dan di situ saya marah besar. Dan waktu itu kemarahan saya nggak kekontrol. Jadi alam bawah sadar saya yang dulu pola didikan mama saya itu muncul. Ya. Mama saya kalau lagi marah sama anak itu dia lempar. Ya. Mama saya itu dulu pernah ikut kungfu. Dan dia kalau memang dia pisau yang dipegang dia bisa lempar pisau. Apapun yang dia pegang dia bisa lempar ke kami. Gitu. Dan saat itu saya agak turun sedikit, nggak lempar barang itu. Saya ambil tasnya, saya lempar dari lantai 2 ke tangga sampai hancur, berantakan semua bukunya. Dan itu menjadi sebuah kemarahan yang amat besar dalam diri saya. Ya. Lalu muncul satu ayat. Ya. Jangan membangkitkan amarah. Muncul itu ayat. Ya. Dan disitu saya, Tuhan, kenapa saya lakukan ini Tuhan? Dan ketika saya marah, istri saya diam, semua diam, dan itu menjadi sebuah alam bawah sadar yang nggak baik buat anak saya sebenarnya. Dan itu yang sesuatu yang keras dalam diri saya, dan saya minta istri saya, ya, doakan saya ketika firman itu muncul, jangan membangkitkan amarah anak. Waktu muncul, langsung saya bilang, ini tolong deh, aku salah tadi. Iya, kamu salah. Enggak gitu caranya. Saya langsung rekonsiliasi, yang butuh cukup waktu lama ya, hampir 2 mingguan, sampai 3 mingguan ya. Si Jo mulai mau ngobrol dengan intim seperti biasanya. Butuh proses lama ya, bayangkan. Bahkan ada satu survei bilang begini, satu perkataan yang positif, negatif, itu kita membutuhkan 10 perkataan positif untuk memperbaiki luka hatinya. Wah, satu perkataan negatif, perbuatan negatif dari diri kita, itu membutuhkan 10 perkataan-perkataan positif untuk memperbaiki hati. Perjuangan saya berat sekali. Gitu ya. Saya mulai menggumulkan diri, terus saya rekonsiliasi. Ya. Dan kalau dulu orang tua saya cara baik-baikin saya tidak dengan cara rekonsiliasi, rendahkan hati, minta maaf, enggak. Tapi saya disogok gitu. Yuk ajak makan, yuk ajak jalan-jalan. Gitu. Nggak bisa kayak begitu. Hati saya tetap terluka sampai membangun sebuah alam. Dan dampaknya sekarang, ketika saya emosi muncul, kalau nggak dipimpin Roh Kudus, saya bisa kembali lagi manusia lama saya. Gitu ya. Nah, itu yang saya mau sharingkan, bagaimana menjadi sebuah teladan. Kita perlu seimbang. Artinya apa? Keseimbangan adalah kunci daripada kehidupan. Ujian dan teguran harus seimbang. Dan pernah anak saya kecil, dia juga nggak hormat sama mamanya, ya waktu masih kecil, ya. Saya ambil ikat pinggang saya disiplin dia, saya pukul bokongnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
melakukan lagi. Saya nggak pukul bokongnya lagi. Ya, saya pukul kaki saya. Ya, ketika saya nggak mau pukul dia lagi, saya pukul kaki saya sampai merah, sampai nangisnya diem. Ya. Padahal yang dipukul kaki saya sampai merah. Saya teringat bagaimana Kristus pun melakukan demikian. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia mau relakan, mengorbankan diri. Bapa yang mengambil sebuah tanggung jawab. Ya. Sampai hari ini, udah nggak pernah lagi saya melakukan hal itu. Cukup sekali 2 kali, dan sekarang ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, saya nggak bisa lagi pakai banyak aturan, tetapi lebih banyak diskusi-diskusi dengan mereka. Karena mereka sudah beranjak dewasa. Ya, kalau masih kecil boleh, kalau dewasa udah nggak boleh dipukul lagi. Tapi kita diskusi, ngobrol dengan mereka. Nah, ini ada satu kisah, ya. Anak saya yang kecil, ya umur kalau nggak salah 4-5 tahun ya, dia bawa HP mamanya, ya ini udah lama sekali, tapi HP ini masih tersimpan dan saya nggak jual, dan saya jadikan sebuah histori buat diri saya, mengingatkan saya bagaimana Kristus yang tetap merengkuh saya ketika saya gagal. Kristus yang tetap menolong saya ketika saya jatuh. Kristus yang tetap menopang saya ketika saya tergeletak. Dia terus angkat saya. Dia terus mau menerima saya tanpa syarat. Nah, handphone ini selalu mengingatkan soal itu. Kenapa? Satu kali anak saya jatuhkan dalam T2, hancur HP. Masih nyala sih, tapi hancur kayak begini. Terus istri saya mau marah. Terus saya ingat ayat itu. Jangan bangkitkan amarah anak. Saya kasih kode ke anak istri saya. Udah, terus saya tanya, Katie, kok dia gemeteran gitu, gemeteran sambil megang HP itu. Aku bilang, Katie nggak usah takut. Papa lebih sayang Katie daripada HP ini. Katie nggak apa-apa, udah nggak usah menangis. Papa lebih sayang Katie daripada HP. HP ini boleh hancur. Yang paling penting, Katie-nya nggak jatuh, Katie-nya nggak apa-apa. Wah, di situ dia nangis, dia terharu, saya peluk dia sepuhan erat. Ya udah ya, nggak apa-apa ya. Dan saya bilang ke istri saya, Hani, ya setelah saya peluk, saya bilang, boleh nggak kamu ceritakan bagaimana kronologinya, kenapa HP ini bisa jatuh? Dia ceritakan seperti reka ulang TKP polisi gitu ya. Dia ceritakan sampai dia peragakan bagaimana terguling-gulingnya dan HP itu tiba-tiba jatuh. Wah, waktu dia reka ulang, astaga. Untung dia nggak sampai terguling parah, dia masih bisa pegangan pegangan pagar gitu, pagar tangga. Saya hanya berpikir, andaikan saat itu kami marah-marah hanya gara-gara benda mati ini, kami nggak menjaga hatinya, aduh penyesalan banget. Kalau saya marah-marah, itu menjadi sebuah alam bawah sadar di hatinya, hal yang merusak dalam hati dia. Gitu ya. Saya mulai melihat ada sisi kasih Yesus di sini. Bukankah kamu juga banyak bikin Tuhan berduka, tapi Tuhan tetap nggak lihat. Ya. Tuhan tetap merangkul kamu, menopang kamu. Dan saya bilang ke istri saya, mulai saat ini kalau anak melakukan sebuah kesalahan, jangan kita hakimi, jangan ini. Kecuali kesalahan itu sering berulang-ulang, kita udah nasihati, kasih tahu, masih dilakukan, boleh kita tegur keras. Tapi untuk kesalahan yang baru mereka lakukan, yang mereka nggak tahu bagaimana cara jalan di tangga dan sebagainya, untuk sesuatu hal yang baru, jangan kita hakimi. Karena hati mereka lebih penting daripada benda mati ini. Hati mereka lebih penting daripada handphone ini. Hati mereka susah untuk dibeli lagi, tapi handphone ini bisa kita beli lagi. Tetapi konsekuensinya adalah ketika kokonya dapat HP baru, kita suruh pakai HP ini. Ya. Sampai bertahun-tahun dia pakai HP ini. Dan baru 2 tahun lalu saya ganti HP-nya karena udah nggak bagus gitu ya. Nah itu yang saya lihat bagaimana Kristus yang mengasihi kita. Nah, di dalam sebuah integritas mulut, hati, dan pikiran ya, yang sama. Ya. Perhatikanlah semuanya itu. Ya, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata pada semua orang. Karena kami memikirkan apa yang baik, bukan hanya di hadapan uang, tetapi juga di hadapan manusia. Ya. Saya sangat respect sekali ya dengan Pastor Subakti yang beliau sampai jarang ikut di dalam komunitas pria sejati Depok.
ya biasa dia selalu ikut. Ya, satu, adik saya bandar narkoba, ya dulu pernah dimuridkan oleh beliau jadi fasilitator Edi KH, mungkin beliau masih ingat ya. Dan dulu jadi fasilitator, dan Edi KH itu selalu ngomong, beliau fasilitator saya yang luar biasa, ya, yang mau memuridkan saya, memfasilitasi, menjembatani saya kepada Kristus, yang mau menolong saya, ya. Bahkan ya saya juga melihat Pastor Subakti bagaimana di hadapan manusia terhadap istrinya, beliau layani sampai akhir hayat. Bahkan kemarin di rumah sakit kami diskusi ya bagaimana beliau mempertahankan supaya tetap dirawat di rumah sakit, ya. Mungkin ada sebuah regulation di rumah sakit, tapi beliau terus perjuangkan. Dan saya melihat ada sebuah hati Bapak, seorang imam yang berfungsi dalam rumah tangga. Bahkan saya bilang ke Pastor Subakti, Pastor, apa yang Pastor lakukan melebihi daripada khotbah 10 kali di atas mimbar. Ya. Mungkin pelayanan di men's camp melebihi, ya, karena Pastor sudah menghidupi. Ini menjadi sebuah teladan dalam diri saya. Ini menjadi sebuah teladan Kristus. Bagaimana melayani istri, ya. Melayani istri dalam keadaan sehat itu mungkin mudah, tetapi dalam keadaan sakit, ya, dengan keadaan yang udah nggak bisa apa-apa. Tapi Pastor, saya percaya sudah memberikan sebuah legasi buat anak, mantu, ya, untuk Elizabeth, ya, untuk Pastor Cipto, untuk cucunya Giu, ya, itu menjadi sebuah teladan, ya, bahwa opanya telah memberikan sebuah integritas, ya, hati, mulut, pikirannya sama, ya. Ketika mereka berkhotbah, dia mengatakan apa yang dia katakan, dia hidupi di dalam keluarganya. Dan saya melihat bagaimana Kristus bekerja di dalam keluarga Pastor Subakti, ya, dan bagaimana dia mengepalai sebuah keluarga, ya. 1 Timotius 3:5 bilang apa? Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat? Ya. Pastor sudah finishing well, ya, membawa istri finishing well, menjalankan fungsi pelayanannya. Dan ini menjadi sebuah legasi warisan bagi kami, khususnya bagi saya. Ya, saya akan selalu ingat bagaimana hati Kristus yang terus membentuk Pastor. Nah, yang ketiga adalah, yang akhir adalah harapan kepada Allah. Ya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan oleh karena kasih karunia itu dikandaskan oleh iman mereka. Ya, jadi pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita mau menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi orang lain, pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Nah, setiap kita dipastikan akan sering gagal. Ya, saya juga sering gagal di dalam leading example, bagaimana memimpin dalam memberikan contoh. Tetapi Allah tidak hanya memberikan perintah kasih, namun dia juga menyatakan kasihnya lewat Kristus. Ya, mati di atas kayu salib bagi kita orang berdosa. Pengorbanannya di atas kayu salib juga bukan sekedar untuk menyatakan kasihnya, namun juga memampukan kita bagaimana menjadi leading by example. Ya. Nah, saat kita merasa sudah menjadi orang yang leading by example, memimpin dengan memberikan contoh, bukan karena kita sudah hebat, namun karena seseorang, maupun karena kita ikut men's camp, atau karena kita ikut wanita bijak atau pemuritan lain, tetapi hanya karena Kristus yang sudah memampukan kita, menguatkan kita, menolong kita, menopang kita untuk menjadi leading by example. Ya, kemampuan seseorang untuk menjadi serupa dengan Kristus hanya oleh karena karya Roh Kudus yang mengerjakan. Tanpa karyanya, ya, saya mengatakan saya masih murid yang sontoloyo, yang sombong, tanpa karyanya. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, dia akan membawa seseorang, yang seorang pria serupa dengan Kristus, adalah hal yang sama, itu katakan. Nah, keserupaan dengan Kristus bukanlah dari kekuatan kita, namun kita mengandalkan anugerahnya di dalam sebuah kesadaran. Aku manusia berdosa yang butuh dia. Dengan kesadaran ini, maka kita bisa melihat bagaimana Kristus dan Roh Kudus berkarya. Ya. Kristus menerima perlakuan kasar dari manusia.
supaya manusia menerima perlakuan penuh kasih dari Allah Bapa. Nah, ini yang saya tegaskan kepada jemaat di gereja lokal, para pemimpin ya. Tim Keller kata gereja seharusnya lebih seperti ruang tunggu dokter dibanding ruang tunggu wawancara kerja. Ya. Kenapa? Karena di ruang tunggu wawancara kerja kita berusaha keras untuk tampil kompeten dan hebat. Kelemahan-kelemahan kita sengaja kita tutupi. Tetapi di ruang tunggu dokter kita berasumsi bahwa setiap orang di sana sakit dan butuh bantuan, butuh pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran. Hamba-Mu sudah selesai, tetapi kami percaya Roh Kudus akan terus menopang kami. Roh Kudus akan terus mengarahkan kami, Roh Kudus akan memimpin kami di dalam kami mengaplikasikannya kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami boleh menikmati Engkau. Setiap kami terus memuliakan Engkau. Karena itu adalah tujuan kenapa kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, berkati komunitas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.